Halo semuanya, perkenalkan nama saya Deva Raihan Ramadan. Saya dari mahasiswa semester 6 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Majalengka. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai materi analisis studi kasus persaingan antara kedua perusahaan media sosial, MySpace versus Facebook. Mau tahu kelanjutannya seperti apa? Yuk disimak sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Bye-bye. Baik, di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan mengenai materi analisis studi kasus persaingan dua raksasa antara sosial media itu MySpace versus Facebook. Oke. Jadi di sini ada yang tahu nggak perusahaan atau aplikasi MySpace? Jadi MySpace itu sendiri hampir sama seperti Facebook, tapi rilisnya itu lebih dulu MySpace daripada Facebook. Nah, di sini saya akan menjelaskan definisi mengenai MySpace itu sendiri, yaitu MySpace juga platform jaring sosial yang memungkinkan pengguna membuat profil pribadi, berbagi musik, foto, dan terhubung dengan teman-teman secara online. Di Indonesia, MySpace populer di kalangan anak muda, terutama sebagai sarana mencari mencari teman online dan berbagi musik baru. Nah, untuk sejarahnya sendiri, MySpace itu didirikan pada tahun 2003 oleh Tom Anderson dan Chris DeWolf di Los Angeles, California. Pada tahun 2005, MySpace diakuisisi oleh News Corporation milik Rupert Murdoch yang melihat potensi besar dari perusahaan MySpace inilah dengan melihat potensi pertumbuhan media sosial pada saat itu. Pada tahun 2006 juga MySpace menjadi situs jaring sosial terbesar di dunia dengan lebih dari 100 juta pengguna terdaftar, dan MySpace juga sempat populer di Amerika Serikat pada era 2000-an awal. Lalu selanjutnya masa kejayaan MySpace. Jadi masa kejayaan MySpace itu sepanjang pada tahun 2005 sampai 2008. MySpace memasuki masa kejayaannya dengan pertumbuhan yang sangat pesat dari 20 juta pada tahun 2005 dan lebih dari 115 juta pada tahun 2008. Pada puncak kejayaannya juga, MySpace menjadi situs paling banyak dikunjungi di Amerika Serikat. Bahkan sempat mengalahkan Google loh pada saat itu. Nah, pada puncak popularitasnya itu, MySpace pernah mencatat hingga kunjungan pengguna itu 75,9 bulanan secara global dan memiliki sekitar 100 juta pengguna tiap bulan. MySpace juga memiliki 1.600 karyawan di kantor di berbagai negara dan cabangnya. Model bisnis MySpace. Jadi model bisnis pertama MySpace itu pertama iklan digital. Jadi iklan digital di sini maksudnya pendapatan utamanya itu dari iklan digital. Jadi perusahaan MySpace itu mengambil atau bekerja sama dengan pihak-pihak perusahaan lain untuk melibatkan iklan-iklan mereka di aplikasi MySpace. Lalu kedua, promosi karya musisi dan band. Jadi di sini tuh MySpace itu membuat atau berkolaborasi dengan musisi band. Jadi banyak musisi-musisi, artis-artis, penyanyi-penyanyi itu atau mempromosikan lagu-lagu mereka, karya mereka di aplikasi MySpace. Lalu ketiga, ada mitra dengan label musik. Nah, jadi MySpace sendiri juga bekerja sama atau bermitra dengan label musik, dengan perusahaan hiburan, untuk perusahaan hiburan itu dapat membuat si artis-artis mereka itu dapat mempromosikannya di aplikasi MySpace. Lalu keempat, ada fitur profil kustomisasi. Jadi di sini tuh pengguna dapat mengkustomkan atau mengkustomisasikan profil mereka dan membuat menarik pengguna pada saat itu. Lalu pengguna juga di model bisnis itu dapat mengunggah fitur musik, foto, video, blog, dan dapat berhubungan dengan komunitas atau sama lain. Nah, lalu terakhir ada fitur pesan dan grup forum. Jadi di sini di mana pengguna dapat berkomentar di pesan pribadi atau grup atau forum komunitas itu sendiri. Nah, selanjutnya ada sejarah Facebook. Jadi Facebook itu hampir sama dengan MySpace, yaitu jejaring sosial yang menawarkan pengalaman pengguna yang lebih sederhana, lebih mudah, lebih inovatif, dan terintegrasi seperti adanya Netflix atau halaman yang mudah dan menarik, serta kemudian berbagi konten lintas antar negara. Dan selain itu juga sistem privasinya yang lebih baik daripada MySpace, Facebook tuh. Dan model bisnis sendiri berbasis network effect, di mana iklan yang tertarget yang sangat efektif dalam menjaring pengguna di seluruh dunia dan pengiklan. Dengan terus berinovasi, Facebook juga berhasil menarik berbagai segmen usia dan kebutuhan, termasuk musisi yang sebelumnya pernah aktif di MySpace berpindahlah hati ke
Facebook. Nah, Facebook dengan sejarahnya, Facebook itu didirikan pada 4 Februari 2004 di Cambridge, Massachusetts oleh Mark Zuckerberg bersama rekan-rekannya di Harvard. Nah, awalnya Facebook itu sendiri itu hanya untuk mahasiswi Universitas Harvard aja loh teman-teman. Tetapi Facebook kemudian membuka akses ke universitas lain dan ternyata positif lah, maka dirilislah untuk ke publik juga pada tahun 2006. Tapi mulai masuk ke pasar Indonesia sendiri secara masif itu pada 2000-an awal. Nah, lalu selanjutnya ada kegagalan beradaptasi MySpace. Jadi MySpace itu pertama lambat mengikuti tren desain dan pengalaman pengguna, di mana tidak berinovasi dan membuat pengguna jenuh dan tidak ada menarik perhatian lagi. Lalu kedua, terlalu banyak iklan. Jadi karena pendapatan utamanya itu dari iklan digital, MySpace itu tidak membuat jaring target seperti Facebook tadi, tapi MySpace itu iklannya terlalu banyak, jadi membuat pengguna itu bosan dan kesel bahasa ininya malah. Lalu tampilan yang berantakan dan tidak konsisten, jadi desain antar muka di aplikasi MySpace itu sering berubah-ubah secara drastis dan membuat si pengguna itu frustasi juga. Tidak seperti Facebook tadi yang membuat mobile friendly dengan tampilan yang simple. Lalu kurangnya inovasi juga dalam fitur keamanan, jadi gampang dihack atau mudah diotak-atik sama pengguna lain. Berbeda dengan Facebook sendiri, keamanan yang tingkat gini dan membuat tinggi dan membuat si pengguna itu lebih nyaman. Nah, sistemnya juga kurang simple atau mobile friendly, menyulitkan si pengguna. Lalu aturan konten yang di MySpace sendiri itu terlalu bebas hingga banyak konten negatif berseliweran, jadi membuat orang tua itu khawatir dan tidak jadi kehilangan kepercayaan pengguna lah. Lalu selanjutnya ada keunggulan Facebook. Jadi pertama, keunggulan Facebook itu pertama model bisnis inovatif dengan newsfeed dan algoritma rekomendasinya. Jadi di sini itu Facebook terus berinovasi dengan tren kebutuhan pengguna, fitur-fitur seperti Facebook Story, lalu ada Facebook Live, Marketplace, dan membuat platform ini tetap relevan di persaingan media sosial pada saat itu. Facebook juga mampu beradaptasi dengan tren dan kebutuhan lokal di berbagai negara, termasuk Indonesia salah satunya, sehingga menjadi pilihan utama masyarakat di tengah munculnya platform lain, platform aplikasi lain. Lalu kedua, tampilannya bersih, mudah digunakan dan cepat. Di sini Facebook juga sesuai kalangan dan targetnya digunakan oleh semua kalangan, di mana membuat si tampilan lebih mudah dan lebih gampang untuk dipakai. Jadi segmen baik tua maupun muda, seperti fitur home yang sederhana memudahkan si pengguna itu untuk menulis status, lalu mengunggah gambar, video, musik, serta berinteraksi dengan teman-teman dengan cara intuitif. Lalu fitur privasi di Facebook itu sendiri lebih baik. Facebook itu memberikan kendali lebih besar kepada pengguna atas data informasi mereka. Pengguna dapat mengatur siapa saja yang bisa melihat postingan mereka, terus informasi pribadi mereka dan aktivitas mereka, sehingga meningkatkan rasa aman saat menggunakan platform Facebook ini. Nah, Facebook juga terus menambah fitur seperti adanya Messenger, halaman, grup, komunitas, dan marketplace. Tidak hanya itu juga, Facebook juga menambahkan game, jadi membuat si pengguna itu menarik perhatian dan ingin berlama-lama di aplikasi Facebook. Jadi bukan hanya sekedar di jaring sosial, Facebook juga menjadikan platform ini menjadi multifungsi, jadi serba ada. Nah, Facebook juga selain itu juga berdasarkan minat dan tujuan tertentu, fitur ini memperkuat interaksi antar pengguna, menjadikan Facebook tempat utama untuk berdiskusi, berbagi informasi, serta membangun jaringan. Lalu selanjutnya dapat diakses di berbagai perangkat, terutama di aplikasi mobile. Nah, untuk Facebook ini gampang, jadi kalian bisa login di semua perangkat atau device, bisa di HP, di komputer, di laptop, di tablet. Jadi login itu bisa di mana saja, asal sudah ada terdaftar dengan akun dan password, jadi bisa buka di mana saja, jadi lebih memudahkan. Nah, terakhir, Facebook juga berkembang pesat di seluruh dunia, di mana dengan lebih dari 2,9 miliar pengguna aktif bulanan per April 2023 kemarin, dan Facebook memiliki efek jaringan yang sangat kuat. Semakin banyak orang yang menggunakan Facebook, malah semakin besar pula manfaat mereka yang didapatkan setiap pengguna, baik untuk keperluan pribadi, bisnis, maupun komunitas. Lalu selanjutnya, hubungan ekonomi manajerial. Nah, jadi pada tahun 2005, Next Corp mengakuisisi MySpace seharga 580 juta dolar Amerika Serikat, namun gagal mengembangkan inovasi dan mempertahankan loyalitas pengguna MySpace.
Nah, jadi sementara itu Facebook terus berinovasi dan memperluas jaringan mereka secara global, dan keputusan MySpace untuk tetap di zona nyaman atau di satu titik, yaitu fokus pada musik dan hiburan, tidak beradaptasi dengan perubahan tren digital seperti Facebook tadi, menjadi langkah strategis yang fatal, di mana persaingan MySpace dan Facebook menunjukkan pentingnya inovasi yang berkelanjutan, adaptasi dan terhadap kebutuhan pasar serta penerapan model bisnis serta inovasi dan model bisnis yang relevan. Facebook juga merupakan efek jaringan, itu network effect, dan memperluas basis pengguna dan meningkatkan nilai bagi pengiklan, sementara MySpace gagal beradaptasi dan cepat terhadap perubahan preferensi konsumen. Lalu ada penurunan MySpace. Jadi pertama itu pengguna aktif menurun drastis sejak 2009. Jadi setelah tahun 2008, MySpace itu menurun drastis, dan nilai perusahaan itu yang sempat mencapai 12 miliar itu di Amerika Serikat dan di Indonesia juga didominasi Facebook yang semakin kuat. Sementara MySpace itu perlahan ditinggalkan oleh pengguna dan kini hanya menjadi platform niche di bidang musik. Jadi hanya fokus di satu bidang saja, tidak seperti tadi Facebook yang multifungsi atau serba ada. Terutama kehadiran Facebook juga yang menawarkan pengalaman pengguna lebih baik, inovatif. Pada Februari 2011 saja, dalam satu bulan, MySpace itu kehilangan 10 juta pengguna, turun dari 73 menjadi hanya 63 juta pengguna dalam satu bulan. Nah, padahal pada tahun 2010 MySpace pernah mencatat pada itu 95 juta pengguna aktif. Pada masa puncaknya, pengunjung bulan MySpace juga bahkan pernah hampir mencapai 75,9 juta orang. Lalu yang kedua ada pada 2011 itu MySpace dijual kembali hanya seharga 35 juta, jadi dijual dengan murah. Nah, ini pas dijual 35 juta dolar itu diakuisisi oleh Justin Timberlake dan Specific Media Group. Nah, lalu ketiga juga, karyawan banyak yang diberhentikan dan kantor ditutup. Nah, di mana selain kehilangan pengguna, MySpace juga mengalami kerugian finansial besar. Pada awal 2011 juga perusahaan memecat 500 staf dan merugi hingga 100 juta dolar Amerika Serikat. Pada kuartal pertama juga tahun sebelumnya, nilai perusahaan yang sempat mencapai 12 miliar itu unlock dan sekarang hanya menyisakan 35 juta dolar saat diakuisisi oleh Justin Timberlake dan Specific Media Group pada 2009. Nah, lalu MySpace juga kehilangan pangsa pasar media sosial ke Facebook dan platform lain. Nah, di mana penyebabnya itu pertama, di MySpace sendiri itu terlalu banyak iklan dan pengaturan profil yang tidak fleksibel, aturan konten yang terlalu longgar yang tadi saya sebutkan, seringnya perubahan desain antar muka yang membuat si pengguna frustasi, dan kurangnya inovasi, serta penggunaan username dan email yang terlalu bebas yang membuat gampang hack atau akun-akun tuh diubah-ubah, dan penyalahgunaan profil di MySpace itu sendiri. Lalu yang terakhir itu upaya rebranding sebagai situs musik gagal mengembalikan kejayaannya. Jadi MySpace itu pada saat itu gimana nih, mikirkan Facebook ini semakin di depan, semakin maju. Akhirnya MySpace itu berpikir dan mengambil langkah, yaitu membranding menjadi fokus hanya ke musik, situs musik. Tapi ternyata yang diambil langkah oleh MySpace itu gagal dan tidak mengembalikan kejayaannya, yaitu karena pada saat itu MySpace didirikan masih sekitar 50 juta pengguna, jauh di bawah Facebook yang terus bertumbuh pesat. Nah, penurunan MySpace ini menjadi contoh klasik kegagalan beradaptasi di industri digital yang sangat dinamis, ketidakmampuan merespon kebutuhan pasar dan perubahan pasar, dan inovasi pesaing membuat MySpace kehilangan relevansi dan kepercayaan, dan akhirnya ditinggalkan pengguna secara massal. Sayang sekali. Lalu pangsa pasar MySpace. Nah, jadi pertama itu pada tahun 2007 MySpace menguasai sekitar 75% pasar jejaring sosial di Amerika Serikat. Nah, pada puncaknya itu sekitar 80%, hampir 80% di media sosial global, menjadikan platform jejaring sosial terbesar di dunia pada saat itu. Nah, MySpace juga sangat populer di kalangan remaja dan anak muda pada era 2000-an awal, menjadi tempat utama untuk berbagi minat, diskusi, dan hiburan digital. Nah, pada April 2008, sekitar 115 juta pengunjung bulanan secara global dengan valuasi perusahaan mencapai 12 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu kedua ada pada tahun 2009, pangsa pasarnya turun menjadi 30. Nah, di sini turun karena Facebook terus mulai menyalip MySpace pada tahun 2008, dan baik MySpace maupun MySpace juga memiliki jumlah pengunjung bulanan yang sama, sejajar. Namun Facebook melampauinya atau
melampaui MySpace dalam jumlah pengguna yang terus naik pesat. Lalu ketiga, pada 2011 MySpace hanya memiliki sekitar 6% pangsa. Nah, ini setelah 2008 kemarin pangsa MySpace itu turun drastis dan hampir tidak memiliki pangsa pasar yang signifikan, sementara Facebook menjadi pemimpin mutlak, maksudnya di segmen media sosial. Penurunan ini dipercepat dengan strategi monetasi Facebook itu, dan MySpace itu terlalu agresif dengan iklan membuat pengalaman pengguna menurun, sementara Facebook menawarkan antarmuka yang lebih bersih, fitur yang terus berkembang dan inovatif membuat pengguna banyak dan terus berkembang pesat. Lalu terakhir ada Facebook itu mengambil alih posisi sebagai jejaring sosial terbesar di dunia. Tadi yang pada saat tahun 2003 awal MySpace yang mengambil posisi kejayaan puncak, ternyata sekarang sudah diambil alih oleh Facebook itu sendiri. Pertama, karena tekanan untuk monetisasi jangka pendek, MySpace dipaksa menambah banyak iklan. Ya karena tadi bekerjasama dengan Google, jadi harus mengikuti perjanjian, jadi harus mungkin gitu, jadi membuat si kualitas pengalaman pengguna itu kurang. Lalu kurangnya inovasi juga, sementara Facebook terus berinovasi, menambah fitur dan meningkatkan pengalaman pengguna. MySpace gagal, stuck, dan perubahan kebutuhan pengguna itu tidak mengikuti perkembangan zaman. Nah, untuk perpindahan pengguna, banyak pengguna MySpace juga, terutama yang lebih muda dan melek teknologi pada zaman itu, beralih ke Facebook yang menawarkan fitur yang lebih berinovasi, lebih baik, dan komunitas yang lebih luas lagi. Lalu ada data perkembangan pengguna. Jadi di data perkembangan pengguna ini, MySpace puncaknya itu 115 juta pada 2008, lalu setelah 2008 turun drastis. Nah, untuk Facebook dari 1 juta pada tahun 2004 menjadi lebih dari 2 miliar pengguna aktif bulanan di 2020-an awal menurut data, dan puncaknya itu MySpace secara global memiliki 100 juta pengguna aktif bulanan. Nah, untuk Facebook mulai mendominasi Indonesia pada akhir 2000-an. Pada 2019, Indonesia menjadi negara dengan pengguna Facebook terbesar, keempat malah di dunia, dengan 120 juta pengguna aktif atau sekitar 44,9% dari populasi, dan naik menjadi 163 juta pengguna atau sekitar 59% populasi pada Juni 2020 kemarin. Nah, tidak ada data spesifik juga tentang jumlah pengguna MySpace di Indonesia saat ini, namun secara global dan nasional, platform ini telah jauh tertinggal oleh Facebook itu sendiri. Untuk kesimpulannya ada di data ini, tadi saya sudah jelaskan. Lalu selanjutnya, slide kesuksesan Facebook. Jadi di kesuksesan ini, pertama, pertumbuhan pengguna yang sangat pesat, di mana Facebook memiliki lebih dari 3,3 miliar pengguna aktif bulanan secara global pada tahun 2023, dengan proyeksi terus meningkat sehingga mendekati 3 miliar aktif bulanan di tahun-tahun mendatang. Di Indonesia sendiri, Facebook menjadi salah satu platform media sosial dengan jumlah pengguna yang terus bertambah mencapai 122 juta pengguna pada awal 2025, serta atau setara dengan 43% dari total populasi Indonesia saat ini. Proyeksi juga menunjukkan jumlah pengguna Facebook di Indonesia dapat mencapai 150 juta pada tahun 2025. Itu baru proyeksi loh, nanti tidak tahu mungkin lebih atau kurangnya. Lalu kedua, ada inovasi teknologi dan fitur yang terus berkembang, di mana Facebook menawarkan berbagai fitur yang mendukung interaksi sosial seperti grup, komunitas, marketplace, lalu game, dan integrasi dengan Instagram, WhatsApp, mengopisi Instagram dan WhatsApp, jadi menambah lagi jaringan sosial yang lebih global dan lebih banyak lagi, serta iklan yang terarah yang efektif. Fitur grup juga menjadi ruang diskusi dan jaringan komunitas yang kuat di Indonesia, memperkuat keterikatan pengguna. Lalu ada akuisisi Instagram, WA, dan perusahaan lain yang membuat posisi Facebook itu sendiri, di mana meski menghadapi persaingan ketat, Facebook ini, platform seperti TikTok pada saat ini, tapi dengan memiliki Instagram, WhatsApp, Facebook mampu mempertahankan dan bahkan meningkatkan basis pengguna aktifnya di Indonesia. Keunggulan fitur kolaborasi juga membuat pertukaran informasi membuat Facebook tetap relevan dan multifungsi. Lalu terakhir, dominasi pangsa pasar. Nah, jadi Indonesia menjadi salah satu negara ya yang dengan penggunaan Facebook terbesar di dunia, menempati posisi ketiga setelah India dan Amerika Serikat. Facebook juga memimpin sebagai platform media sosial paling populer secara global dengan penetrasi yang sangat luas dan pengguna lintas generasi. Rata-rata pengguna Indonesia menghabiskan sekitar 3 jaman setiap harinya untuk mengakses media sosial, dengan Facebook sebagai salah satu platform utamanya yang digunakan. Hal ini keterlibatan pengguna yang tinggi juga. Oke, pembelajaran yang dapat diambil, jadi setelah yang tadi saya jelaskan mengenai materi persaingan antara MySpace dan Facebook, bisa kita ambil beberapa
pembelajaran yang dapat diambil yang baik-baiknya. Seperti pertama itu inovasi dan adaptasi terus-menerus, di mana MySpace itu gagal mempertahankan posisinya karena kurang mampu berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pengguna dan tren teknologi juga yang terbaru. Sebaliknya, Facebook terus mengembangkan fitur-fitur baru, berinovasi, adaptif, dan memperbaiki pengalaman pengguna sehingga mampu mempertahankan dan memperluas malah basis penggunanya. Lalu kedua, pengalaman pengguna konsisten dan ramah. Nah, jadi Facebook juga itu menawarkan antarmuka yang simple, mobile friendly, sederhana, teratur, dan mudah digunakan dibandingkan MySpace sendiri yang dianggap lebih kacau, terus sulit diatur, dan tidak konsisten. Pengalaman pengguna juga baik sangat penting untuk menjaga loyalitas dan kepuasan pelanggan. Lalu ketiga, ada manajemen privasi dan keamanan. Ini yang paling penting sih. Privasi dan keamanan ini, MySpace mengalami masalah terkait privasi dan keamanan yang mengurangi kepercayaan pengguna dan berpindah dan beralih ke Facebook yang lebih berhasil mengelola aspek ini sehingga pengguna merasa lebih aman dan nyaman menggunakan platformnya. Lalu ada strategi pemasaran terencana dan efektif. Nah, untuk Facebook sendiri memanfaatkan strategi pemasaran yang matang, termasuk penggunaan iklan tertarget yang canggih, terus pemahaman audiens yang mendalam, dan pengelolaan konten yang variatif untuk meningkatkan keterlibatan pengguna. Hal ini menjadi kunci dalam mempertahankan dan mengembangkan basis platform ini ke media juga. Lalu kesimpulan yang dapat diambil. Nah, jadi kesimpulannya dari yang saya tadi paparkan pertama, persaingan MySpace dan Facebook di Indonesia menegaskan bahwa keberhasilan itu di industri media sosial itu salah satunya ditentukan oleh inovasi berkelanjutan, pemahaman kebutuhan pengguna, dan adaptasi terhadap tren pasar, preferensi pasar. Dan MySpace juga gagal mempertahankan dominasinya akibat kurangnya inovasi dan adaptasi, sedangkan Facebook berhasil menjadi platform utama. Pertama berkat kemudahannya dan pengguna, ekosistem fitur yang lengkap, juga kontrol privasi yang aman, serta strategi bisnis pemasaran yang efektif, Facebook terus menunjukkan pertumbuhan pengguna yang signifikan dan tetap menjadi media sosial terpopuler di Indonesia hingga saat ini 2025, membuktikan pentingnya inovasi dan responsif terhadap perubahan pasar untuk bertahan di industri digital ini yang sangat berkompetitif dan ketat. Apalagi sekarang TikTok sedang tinggi-tingginya, tapi Facebook maksudnya bertahan, tidak tergojlek lah seperti MySpace. Nah, mungkin itu beberapa materi persaingan kedua perusahaan MySpace versus Facebook yang saya jelaskan. Mungkin dapat diterima dan tidak terasa waktu sudah habis saja. Oke, untuk selanjutnya lalu di sini juga ada beberapa sumber referensi yang saya ambil dan saya simpulkan menjadi satu materi kecil. Saya simpulkan dalam PowerPoint ini. Sumber referensi kebanyakan saya ambil dalam website juga, tapi beberapa juga ada di YouTube. Ya, semoga dengan pemaparan materi hari ini dapat menambah wawasan, menambah informasi mengenai kawan-kawan semuanya. Nah, gimana kawan-kawan? Sudah paham kan mengenai materi tadi? Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi kawan-kawan semuanya. See you next time!